Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Semoga semuanya masih sehat. Semuanya dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun, selalu dalam lindungannya, dan masih tetap semangat. Oke, sebelum kakak memberikan materi dalam kegiatan pramuka atau dalam pendidikan pramuka sistem blok tahun 2020-2021 di SMA Negeri 2 Wonosobo, Ambalan Suropati Mustoko ini, maka kakak di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama kakak adalah Nina Isti Prabandari, biasanya dipanggil Kak Nina. Di sini kakak juga bertugas selain sebagai pembina pramuka, juga memiliki bertugas sebagai guru mata pelajaran, terutama khususnya, bukan terutama ya, khususnya guru mata pelajaran matematika. Nah, di sini kakak nanti diberi tugas untuk memberikan materi tentang tali temali, ya, jadi tentang tali temali. Perhatikan penjelasan kakak dengan baik. Nanti di situ ada terselip kata kunci yang akan kalian gunakan untuk absen. Jadi kalau nanti kalian tidak menemukan kata kunci untuk absen, kalian akan kesulitan absen. Jadi intinya kalian harus menyimak video penjelasan saya dengan baik supaya bisa menemukan kata kuncinya. Teka-teki ya nanti kata kuncinya ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa dulu. Jangan lupa nanti berdoa dulu supaya nanti semua kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Oke, selamat belajar adik-adik, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Telah kakak sampaikan tadi, di sini kakak akan memberikan materi tentang tali temali. Oke, mari kita perhatikan penjelasan tentang tali temali. Kemudian share juga ya ke media sosial agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga yang pertama, nanti pengertian yang akan dipelajari dulu ya, pengertian tali, kemudian simpul dan ikatan. Kemudian juga ada macam-macam simpul dalam pramuka. Di sini tidak akan dibahas semua, tetapi yang dibahas hanya simpul-simpul yang akan sering kalian gunakan ketika nanti kalian mengadakan kegiatan pramuka atau simpul-simpul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga nanti ada contoh cara membuat simpul. Pengertiannya yang pertama adalah pengertian tali. Tali adalah bendanya, atau tali itu sendiri, atau nama benda. Jadi tali itu adalah bendanya. Sedangkan nanti yang dimaksud dengan tali temali itu adalah yang dikatakan sebagai bermain tali atau memainkan tali itu menjadi berbagai macam bentuk simpul-simpul. Simpul adalah hubungan tali dengan tali yang belum diikatkan pada suatu benda lain. Jadi simpul itu adalah tali yang saling dihubungkan, saling dihubungkan satu sama lain, bisa satu tali, dua tali, atau tiga tali, tetapi belum diikatkan terhadap benda lain. Jadi benda lain itu maksudnya benda yang selain tali. Contoh simpul, nah di sini yang ada beberapa contoh simpul yang mungkin sudah sering kalian pernah melihatnya atau mungkin juga pernah membuatnya. Ini adalah contoh-contoh simpul yang saya ambilkan di internet. Jadi ada figur, mungkin ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalian bisa melihat contoh lain ya, bisa cari contoh-contoh lain di Google. Nah, biasanya untuk contoh simpul yang akan kita gunakan biasanya adalah contohnya simpul pangkal, kemudian ada simpul mati, simpul hidup, dan lainnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ikatan. Ikatan adalah hubungan tali dengan benda. Benda di sini biasa bisa berupa kayu, batu, ranting, besi, ataupun hewan. Jadi ikatan, sesuatu yang diikat itu berarti sesuatu hubungannya tali dengan benda, itu yang namanya ikatan. Ini contohnya berbagai macam ikatan yang juga sudah sering kamu temui dalam kegiatan pramuka, dan ini sering sekali digunakan dalam pembuatan drakbar, pembuatan tiang bendera, kemudian pembuatan tiang untuk tenda dan lain sebagainya.
Tali temali, nah kita akan masuk ke tali temali ya. Tali temali merupakan salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga dapat menghasilkan suatu alat atau benda lain yang dapat dimanfaatkan. Jadi nanti tali temali itu salah satu seni yang digunakan untuk untuk menghasilkan suatu alat atau benda. Contoh yang sering kamu gunakan menyambung tali adalah gelang tali. Nah, itu adalah salah satu contoh seni menyambung tali yang digunakan untuk aksesoris. Kegiatan tali temali tidak lepas dari pramuka. Contohnya membuat tandu, bivak, pioneering, tenda, dan sebagainya. Itu kegiatannya yang sering menggunakan tali temali. Kalau dalam pramuka itu memang wajib ya, karena kita memang dilatih untuk menggunakan berbagai macam tali ketika akan membuat suatu benda. Nah, ini contoh simpul pramuka yang sering kamu lihat atau kalian lihat, sudah kalian praktekkan mungkin dari SD juga. Dalam kegiatan pramuka simpul-simpul ini sudah sering diajarkan ya. Nah, di SMA juga masih sama, nanti juga sampai mungkin perguruan tinggi juga simpul-simpul ini masih digunakan, apalagi yang senang menyenangi kegiatan alam seperti panjat tebing atau mungkin naik gunung, itu simbol-simbol sangat berguna sekali. Nah, ini ada beberapa macam contoh, ada pangkal, ada simpul hidup, simpul anyam, ujung tali, tambat, rusik, dan lain sebagainya yang dipelajari. Nah, ini akan kamu pelajari pada kesempatan kali ini. Tidak semua simpul tadi, tapi hanya akan saya ambilkan beberapa yang memang akan sering digunakan. Yang pertama adalah simpul pangkal, yang kedua simpul jangkar, yang ketiga adalah simpul hidup, yang keempat simpul ujung tali, kelima simpul lasso, dan yang keenam adalah simpul mati. Itu saya hanya menyampaikan 6 saja ya, 6 materi tentang simpul. Simpul pangkal. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, kegunaan dalam simpul pangkal itu adalah untuk menautkan pada balok serta untuk memulai dan mengakhiri suatu ikatan seperti palang, ikatan silang, dan ikatan canggah. Nih contohnya seperti ini simpul pangkal, gambarnya ya, ini ada tutorial gambarnya. Selanjutnya adalah simpul jangkar, digunakan untuk mengikat semua benda berlubang seperti jangkar, ring, tongkat, untuk tenda atau untuk tandu. Jadi simpul jangkar digunakan untuk seperti itu. Nah, ini contoh simpul jangkarnya ya, kamu juga mungkin sudah sering menggunakan ya. Ini namanya simpul jangkar. Kemudian simpul hidup merupakan ikatan yang berupa melingkar dengan dua ujung tali yang panjang yang dapat berfungsi sebagai mengencangkan ikatan dan untuk menjaga agar ujung tali tidak terurai serta menjaga tali dari pergeseran. Ini contohnya simpul hidup. Intinya ini menjaga agar ujung tali tidak bergeser atau lepas. Intinya seperti itu ya, yang dikatakan simpul hidup. Kemudian simpul ujung tali gunanya agar pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas sehingga bisa untuk menyambung dua buah bambu atau kayu. Contohnya ini gambarnya mungkin kurang jelas ya, ini adalah salah satu contoh atau ini adalah cara membuat simpul ujung tali. Simpul lasso merupakan tali penjerat berbentuk lingkaran atau loop, di mana saat simpul dilemparkan ke arah target, maka tali akan mengencang saat ditarik. Seperti ini. Ini juga tutorial cara membuat simpul lasso. Simpul mati digunakan untuk mengakhiri suatu simpul dan berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Itu yang dikatakan sebagai simpul mati, digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Ini ya, jadi ini namanya simpul mati. Adalah simpul yang digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar dan tidak licin. Oke. Kalian harus mengisi token ya nanti untuk absen. Nah, tokennya itu adalah
Simpul Hidup. Jadi nanti silahkan yang mau absen, kamu bisa mengisi token Simpul Hidup. Nah, di sini nanti akan saya berikan video. Nah, videonya ini saya ambilkan dari YouTube. Maaf, karena kalau mau buat video sendiri, karena terkendala kesulitan yang mau video dan nanti juga terlalu besar untuk dibuat, terlalu besar kapasitasnya, jadi saya ambilkan dari YouTube yang memang sudah disediakan. Jadi nanti kamu juga bisa mengunjungi alamat yang sudah tertera di sini. Oke, kita lihat videonya. Kalian bisa melihat videonya. Jangan lupa ya, tokennya adalah Simpul Hidup. Oke, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Oke, di pagi ini saya mencoba video beberapa macam simbol. Simbol pertama adalah simbol rumah, yang kedua simbol jangkar, yang ketiga simbol pangkal, yang keempat simbol jumlah, yang kelima simbol hidup. Mari kita perhatikan. Mari kita salah satu bagian, kemudian lakukan masukkan sehingga jadi seperti ini. Yang kedua adalah simpul jangkar. Simbol ini sangat mudah, menggunakan satu menggunakan ini cara yang pertama. Cara yang kedua simbol jangkar. Yang ketiga simbol pangkal. Tiga, satu, dua, sudah baik-baik yang tengah ini. Siapkan diri, kemudian dimasukkan dan cari dulu. Ini simbol pangkal, cara yang pertama. Sekarang simbol pangkal cara yang kedua. Biasanya ini langsung ada simpul jangkar menggunakan simbol
Lalu tarik ujung tali yang panjang hingga ujung tali yang pendek akan terikat di tali. Selanjutnya adalah simpul hidup. Simpul hidup ini mudah melakukannya. Silakan buang. Bagaimana setelah melihat tutorial cara membuat simpul? Mudah bukan? Itu saja yang dapat kakak sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasan. Selamat belajar dan jangan lupa nanti jika ada tugas silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa supaya nanti kalian juga akan mendapatkan nilai yang maksimal untuk nilai pramuka. Oke, sebelum kakak akhiri, ada beberapa kata motivasi yang kakak harap itu bisa menjadi penyemangat buat kalian, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas ini. Ya, kata mutiaranya silahkan dipahami, dibaca. Itu yang membuat adalah Martin Luther King. Kemudian sometime dream, always, dan walking. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Dan yang terakhir, we can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done. Oke, terima kasih. Jangan lupa kata kuncinya adalah simpul hidup. Terima kasih. Maaf, bahasa Inggris kakak tidak terlalu bagus, tapi semoga kata-kata motivasinya dapat memberikan motivasi kalian. Tetap semangat. Salam pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.